warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajri Al-Bahari. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ide pembaharuan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sejarah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir pada Januari 1765 di Kavala, Albania, Yunani dekat pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Dialah pendiri dinasti Mesir sampai 1952. Sejak kecil ia memiliki keterampilan dan kecerdasan yang sangat luar biasa dalam memperbaharukan atau memodernisir keadaan umat Islam yang telah jauh tertinggal dari negara-negara barat. Di sini saya akan membacakan beberapa ide pembaharuan Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, pada bidang militer. Jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte menyadarkan Muhammad Ali Pasha. Ia melihat kemajuan yang dicapai negara-negara barat, terutama Perancis, begitu hebat. Kemajuan dalam teknologi peperangan membuat Perancis dengan mudah menguasai Mesir. Setelah Perancis dapat diusir Inggris pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Ali Pasha mengundang Chef, seorang perwira tinggi Perancis, untuk melatih tentara Mesir. Sama halnya dengan raja-raja Islam lainnya, Ali Pasha juga mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan kemiliteran, karena ia yakin bahwa kekuasaan yang dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Muhammad Ali Pasha juga mengundang para ahli militer barat untuk melatih angkatan bersenjata Mesir, dan juga mengirim misi ke luar negeri Eropa guna mempelajari ilmu kemiliteran. Yang kedua adalah di bidang ilmu ekonomi sosial. Muhammad Ali Pasha sangat memahami bahwa di belakang kekuatan militer mesti harus ada kekuatan ekonomi yang sanggup membelanjai pembaharuan di bidang militer dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan militer. Jadi dua hal yang penting baginya, kemajuan ekonomi dan kekuatan militer, dan dua hal ini menghendaki pengetahuan atau ilmu-ilmu modern. Lalu yang ketiga ada dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, walaupun ia buta huruf, namun ia menaruh perhatian besar pada perkembangan ilmu. Hal ini terbukti pada dibentuknya Kementerian Pendidikan, setelah itu didirikan sekolah militer pada tahun 1815, sekolah teknik tahun 1827, dan sekolah pertanian apoteker pada tahun 1829, sekolah pertambangan tahun 1834 Masehi, dan sekolah penerjemah tahun 1839 Masehi. Selain itu, ia juga banyak mengirim pelajar ke Perancis untuk belajar dan pengetahuan berupa sains dan teknologi barat di Perancis. Menurut catatan sejarah, ia mengirim 311 pelajar Mesir ke Italia, Prancis, Inggris, dan Australia. Di samping mendelegasikan pelajaran Mesir ke Eropa, ia juga mendatangkan guru-guru agung Eropa untuk mengajar di sekolah-sekolah yang telah ia bangun. Muhammad Ali juga menerbitkan majalah berbahasa Arab pertama kalinya yang diterbitkan pada tahun 1828 Masehi. Ia menamainya dengan majalah Al-Waqai Al-Misriyah, berita Mesir. Majalah ini digunakan resmi Muhammad Ali sebagai organisasi resmi pemerintahan. Inilah pembahasan tersingkat mengenai Muhammad Ali Pasha. Begitu juga banyak peninggalan termegah Muhammad Ali yang bisa kita lihat dari perukan Jabal Muqattam. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang Muhammad Ali Pasha dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatimah dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai nilai-nilai dari tokoh ide pembaharu Islam, yakni Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani merupakan salah seorang tokoh pembaharuan Islam yang ada di akhir abad ke-18. Beliau dilahirkan di Afghanistan dan meninggal dunia di Istanbul. Ide-ide pembaharuan Islam yang dikemukakan oleh beliau
muncul karena adanya sebab-sebab kemunduran dari umat Islam. Al-Afghani ingin membawa umat Islam kepada suatu peradaban atau suatu kemajuan. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Tidak seperti tokoh-tokoh lainnya, Al-Afghani hanya ingin memfokuskan kepada cara pikir atau merubah pola pikir umat Islam pada saat itu mengenai pentingnya suatu pendidikan Islam. Karena pendidikan bisa merubah suatu bangsa atau umat untuk mencapai suatu kemajuan. Beliau juga ingin mengajak atau menanamkan umat Islam pada saat zaman dahulu untuk merubah pola pikirnya menjadi lebih filosofis dan ilmiah. Beliau juga mengajak umat Islam pada saat dulu untuk belajar dari bangsa Barat karena bangsa Barat sangat pesat perkembangan ilmu pengetahuannya. Kemudian yang kedua dalam bidang politik. Beliau membangun atau membentuk suatu partai nasional yang bernama Hizbul Al-Watani yang bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme yang ada dalam masyarakat Mesir dan ingin menjunjung tinggi pendidikan universal. Beliau juga mengemukakan gagasan pan-Islamisme yang berarti umat Islam harus tunduk kepada Al-Quran dan menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam persatuan serta menjunjung tinggi rasa solidaritas. Nilai-nilai positif yang dikemukakan oleh ide pembaharuan Islam yakni Jamaluddin Al-Afghani tersebut berperan sangat penting untuk merubah suatu bangsa atau umat Islam untuk menuju ke suatu perubahan. Tokoh pembaharuan Islam yang selanjutnya adalah Rashid Ridho. Beliau dilahirkan pada tanggal 8 Oktober 1865 Masehi di daerah Qolamun, Libanon, yang pada saat itu masih berada di dalam kekuasaan Turki Utsmani. Beliau lahir pada masa keterpurukan umat Islam, yang dimana pada saat itu bangsa Barat telah mengalami kejayaannya di bidang teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Rashid Ridho lahir dari keluarga yang taat beragama. Keluarganya pun sangat disegani oleh masyarakat. Beliau lahir dari keluarga yang mencintai tasawuf. Maka tak heran bagaimana ajaran tasawuf telah melekat di dalam dirinya. Setelah bertahun-tahun mendalami ajaran tasawuf, beliau menyadari bagaimana adanya bid'ah, khurafat, dan takhayul telah melekat di dalam umat Islam. Beliau pun melihat bagaimana masyarakat yang taklid pada ajaran-ajaran nenek moyangnya. Pandangan beliau pun diperkuat dengan pandangan-pandangan dari Al-Afghani dan juga Muhammad Abduh. Dan setelah mempelajari bagaimana pemikiran-pemikiran Al-Afghani dan Muhammad Abduh, pemikiran beliau pun berubah, sudut pandangnya pun berubah. Beliau memiliki visi di mana bangsa atau umat Islam harus bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain, harus bisa bersaing dengan bangsa-bangsa Barat, baik itu dalam segi teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Banyak pemikiran-pemikiran reformatis dari beliau yang dimuatnya dalam majalah yang bernama Al-Manar. Di situ beliau mengemukakan bagaimana ide-ide pemikirannya dan juga pandangan-pandangannya terhadap umat Islam. Pandangan atau ide pemikirannya tentang agama mengemukakan bahwa kemunduran umat Islam disebabkan karena bagaimana umat sudah tidak menganut ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Bagaimana paham-paham fatalisme, paham-paham bid'ah, takhayul, dan lain sebagainya sudah melekat kuat di dalam umat Islam itu sendiri. Ide pemikirannya mengenai pendidikan dan pengetahuan mengemukakan bahwa teknologi dan juga pengetahuan itu tidak berlawanan sama sekali dengan ajaran-ajaran Islam. Malah sebaliknya, umat Islam jika ingin maju harus mempelajari teknologi dan ilmu pengetahuan guna memperbaiki bangsa dan umatnya. Ide pemikiran beliau dalam politik mengemukakan bahwa negara yang tepat adalah negara yang menganut sistem kekhalifahan, yang dimana semua umat bersatu di dalam satu keyakinan. Tetapi ide pemikiran beliau tentang politik apabila diterapkan pada masa saat ini sudah sangat tidak relevan lagi. Karena bagaimanapun negara-negara imperialisme saat ini sudah runtuh
dan yang muncul adalah bangsa-bangsa dan juga negara-negara, yang dimana pada suatu bangsa atau negara tersebut telah memuat beragam keyakinan dan juga beragam budayanya. Maka alangkah baiknya rasa semangat perjuangan dan persatuan yang dikemukakan oleh Rashid Ridho ini kita fokuskan untuk mencapai kemajuan bersama, bukan hanya pada satu golongan saja. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.